Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Dahsyat, amin. Ya. Kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama datang Tuhan untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada sukacita yang melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bersama-sama bawa pujian kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Haleluya.
sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Tepuk tangannya boleh di atas kepala. Come on. Mari kita bersama sangkan pujian ini. Katakan terangmu bersama-sama. Terangmu, terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari serukan bersama-sama. Wow, oh, 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 mulia nama-Mu. Wow, oh, oh, mulia Katakan hidupku. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari bersama-sama. Wow, oh, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, mulia nama-Mu. Seberapa kita yang percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. One more time. To God be the glory for the things He's done.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau layak disembah. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Hidup kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan. Datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Kami menyembah. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, kami tinggikan Engkau. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Benar Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Engkau Raja kami. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau agungkan Haleluya, haleluya. Engkau sebagai Tuhan kami, Allah Kau sungguh kami baik Tuhan. yang berkuasa atas hidup kami. Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih banyak. Haleluya. Kami kagum akan perbuatan-Mu, perbuatan-Mu yang dahsyat. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri tangan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Amin Yesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan segala kebaikan daripada Engkau dalam kehidupan kami sehingga hentarkan kami di tempat ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh memuji ini besarkan nama Tuhan. Kami bersyukur dengan saudara-saudara seiman kami. Bersyukur Tuhan boleh bersuka cita dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami juga akan mulai bacakan firman-Mu. Kami juga
mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Bantu kami supaya kami melakukan kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi patokan dalam kehidupan kami sebagai standar yang benar. Terima kasih ya Bapa, Kau hormati hamba-Mu maupun kami semua itu menikmati firman Tuhan. Kami akan percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Di dalam Yesus berdoa, kami terima kasih. Amin. Selamat duduk. Silakan. Selamat datang Bapak Ibu. Shalom. Iya, ya sudah lama tidak bersama dengan saya ya. Jarang kamu ya. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan hari ini kita akan baca berapa firman, tapi juga kita akan lihat juga seperti apa firman itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, di situ sudah kelihatan, di situ bahwa kita bebas dari penjara hati. Saudara ya, nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan penjara hati seperti apa? Ya. Lalu bagaimana kita bisa bebasnya di dalam kehidupan kita ini seperti ini dan lain-lain. Nah saudara, kita akan lihat sebelum baca firman Tuhan, kita akan satu kata-kata ya yang saya bisa ya oke, sudah jalan kah? Ya, nah saudara setuju kah? Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, gitu kan ya? Bukan sosial ya, tapi memang sosial. Setuju? Bahwa kita memang seperti demikian. Nggak bisa hidup sendiri sebetulnya. Kita bersosial. Pasti itu. Tetapi dalam hal ini maka ada hal yang mau tidak mau juga. Ini harus satu kata yang harus ada dalam kehidupan kita. Yaitu kata, nah udah mulai ngehuleng ya. Nah saudara baca dong, baca. Satu kata. Oh hebat. Nah langsung tahu ya. Nah kalau ini not angka baru bisa kita baca. Ada apa aja? Relasi, tapi ada plus 7. Nah itu dia, yaitu apa? Relasi dan komunikasi. Setuju nggak? Bahwa kita orang manusia yang bersosial selalu akan kita berelasi dan berkomunikasi. Nggak mungkin, ya. Orang lain bilang misalnya hewan juga bisa, kita nggak tahu, ya kan? Cuma insting dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan, manusia itu pasti akan berelasi dimanapun dia ada, ya. Tetapi juga dia pasti akan berkomunikasi, ya kan? Nah, masalahnya juga di sini ada dua hal yang terjadi. Kalau baik relasinya, yang bagus relasinya dan komunikasinya lancar dan lain-lain, maka akan jadi akrab, betul? Tapi lebih dari itu akrabnya lagi, bisa sampai nikah dan lain-lain gara-gara sebetulnya berrelasi, ya kan? Karena kita berkomunikasi. Tetapi yang buruk itu bisa terjadi apa? Konflik. Betul? Dua-duanya kita pernah dapat nggak? Dua-duanya nih, baik akrab maupun konflik. Oke, sekarang begitu lahir, kita jadi anak-anak, sekolah dan lain-lain. Pernah punya CS nggak? Teman. Bahkan sampai sekarang, oh ada grup WA. Karena apa? Reunian dari SD, SMP, SMA, kuliah, benar nggak? Karena apa? Relasi. Ya kan? Nah, ini keakraban. Bagus? Bagus. Tetapi kita ingat lagi ya anak ini waktu anak-anak kita lihat sering konflik nggak dengan teman kita, terus naik lagi pelayanan di gereja, pernah konflik nggak? Ayo, nikah padahal yang baik hubungannya ya, pernah konflik nggak? Oh saya mah nggak pernah, Cung, saya kasih makan gratis, nggak pernah konflik loh. Cara konflik bisa beda-beda, tetapi semua orang pasti akan konflik, ya kan? Nah, saudara, masalahnya adalah di sini kenapa hal ini seperti demikian. Maka kita harus melakukan atau mengalami yang namanya baik yang enak maupun yang tidak, yang akrab maupun yang konflik ini. Ya,
Lalu yang paling susah itu, kalau akrab mah gampang lah gitu ya. Ngobrol terus, makan terus, sering ketemu ya. Nah bisa itu akrab. Tetapi kalau konflik, lebih susah nggak? Nah inilah bila kita belajar satu hal yang penting yang kita akan lalui, alami semua sebagai apapun. Keluarga kah, pekerjaan kah, pelayanan kah, sosial kita, pasti ada konflik. Semuanya, saudara pernah. Nah bagaimana mengatasi itunya. Ya kita akan belajar dari Yesus mengenai pengajaran mengenai bagaimana mengatasi konflik ini. Ya silakan teman saya boleh untuk baca karena suaranya bagus sekali. Silakan siapa sekarang Pak atau Ibu? Oh lagi ya silakan yang suaranya bagus ya silakan. Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Oke, terima kasih ya buat kita semua. Nah Bapak Ibu, artinya perumpamaan, ada satu kisah seperti demikian, sering kita dengar, pernah ya, semuanya mengenai hal ini ya, dan ada angka-angka dan sebagainya. Nah, soalnya kita perhatikan di sini dalam hal ini, maka apa yang Tuhan inginkan melalui kisah seperti ini. Dan ini akan bawa kita pun hal yang sama. Nah saudara, kita lihat sekarang konteks dari ayat yang sebelum kita baca tadi ya, yaitu ayat yang mulai tadi dari awal ya, maka kita lihat konteksnya yang pertama itu ada di ayat yang ke-15. Kita lihat judulnya doang ya, yaitu apa, mengenai tentang menasehati sesama manusia. Lalu bla 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 mulai 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, udah mulai ada masalah itu ya. Mesti gimana? Tegorlah. Ada di mana? Di bawah 4 mata. Dan berikutnya dan bla 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 bla. Baru masuk sekarang dari kata-kata ini karena dari usulannya dari mana masalah ini? Dari yang namanya seorang murid, yaitu Petrus. Kita tahu ya, Petrus itu seperti apa? Orangnya ya, sangat reaktif orangnya. Jadi langsung dedek begitu loh. Jadi apa yang terjadi? Langsung dia reaktif. Begitu orangnya demikian. Kira-kira orang kayak begini jelek atau bagus? Seringkali kita ngomong, oh dia nggak pakai mikir, jelek. Ya, bagusnya ada nggak? Jujur sebetulnya dia kan ya. Langsung apa yang ada hati keluar gitu kan. Itu sebetulnya gitu. Tapi kayak begini, nah seringkali kita dalam hidup orang ini berliku-liku dalam kehidupannya. Ya, nah itu yang namanya Petrus. Nah kita lihat pada waktu kita baca ayat-ayat tadi, ya, dan kalau kita ketemu khususnya dari Injil 4 itu, ya, ada kehidupan daripada Yesus dan lain-lain, banyak dipakai pengajarannya melalui perumpamaan. Nah saudara nanti baca kayak begitu ya, nggak boleh salah menafsirnya. Caranya seperti demikian ya. Jadi menafsir jenis perumpamaan itu seperti demikian. Cuma ini aja nih yang kita lakukan dalam waktu baca Alkitab.
jenisnya adalah perumpamaan. Katanya itu adalah suatu perumpamaan. Ya, maka kata ini yang harus dilakukan 3 hal. Mana tadi jalan ini nggak jalan lagi, kenapa ya? Ke saya ini ada emosi nih. Nah, saudara perhatikan, cuma ini aja yang terjadi. Saudara, perumpamaan itu selalu akan muncul yang pertama namanya masalah atau apa? Ajaran. Nah, kita baca dalam hal tadi ayat dari 21 dan 22, ya kan? Gara-garanya apa? Si Petrus nanya, dari sebelumnya ada kejadian begini-begini, harus tegur, blablabla. Lalu Petrus langsung bikin masalah. Dan dia atau juga pengen tahu ajarannya Yesus itu seperti apa mengenai pengampunan, ya kan? Nah, jadi ada bagusnya ada si Petrus. Iya, menurut saya kalau nggak ramai hidup, ya kan? Gimana kayak begitu? Langsung dia begitu. Masalah muncul dari 2 ayat ini. Lalu ayat yang berikutnya 23 sampai 34, nah itu berupa cerita atau analogi. Dari siapa? Yesus. Nah, pakai dengan cara perumpamaan. Ini cara menafsir Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat masalahnya apa sih? Ini sebetulnya ini cerita, bukan kejadian beneran, gitu loh maksudnya, ya, analogi. Nah, dari ayat tadi, udah gitu, selalu ada solusi di akhirnya, ya, yaitu apa? Pengajaran Yesus. Itu cuma ada di ayat 35. Soalnya kalau belajar lagi sendiri, pengen tahu bener tuh ya, caranya kayak begini nih, boleh ya, baca lalu ada masalah atau ada ajaran, ya. Lalu selalu pakai lewat cerita atau analogi dan ada solusi dan juga pengajaran. Dan biasanya perumpamaan itu cuma 1 hal yang harus dilakukan, bukan dalam hal 3 misalnya ya. Di sini maka kita harus belajar apa? Pengampunan, lalu juga berdoa, bersih kepada Tuhan, membersihkan kepada Tuhan, lalu juga persembahan kepada Tuhan. Ada nggak 3 hal dalam hal ini? Enggak. Biasa perumpamaan itu cuma 1. Berdasarkan ini ada 1 konstruksinya mau apa, gitu ya. Penerapannya apa? 1, udah aja. Nah, saudara, dalam perumpamaan ini sebetulnya apa sih yang pengen diinginkan oleh Tuhan Yesus? Karena masalah mengenai pengampunan, maka juga keluar cerita, maka Yesus Tuhan bilang apa? Ya, pengampunan itu seperti apa? Ayat di ayat 35. Cuma itu aja. Nah, saudara, kita belajar ya. Kita semua akan mengalami yang namanya tadi konflik. Setuju? Nah, masalahnya adalah ya, kita dendam enggak setelah itu? Setelah konflik pasti yang namanya respon yang penting. Ini saudara, ya. Bisa ngapain kalau kita ada konflik? Ngapain? Balas. Benar nggak? Ada yang gitu? Ada. Apalagi makin lebih sakit hati kita segini, belas. Kita balas dengan apa? Setimpal. Pertanyaan saya, ada nggak sih yang namanya setimpal? Ada nggak sih? Kalau ya misalnya dicubit sekali, balas. Sama sekali nggak? Satu sekali juga, sama nggak? Kebanyakannya enggak. Diciwit duluan, maka kita ciwitnya 3 kali. Benar kan ya? Kalau cuma sedikitnya sedikit, maka akan lebih muter gitu kan ya. Ada yang setimpal, ada nggak sih kayak gitu kalau balas, ada nggak sih? Ada nggak? Sebetulnya nggak ada menurut saya. Nggak ada yang sama, nggak ada. Orang kayak begitu. Nah, respon yang penting dalam hari ini ya. Jadi responnya seperti apa kalau kita mengalami sakit hati? Nah, Petrus kasih masalah seperti demikian. Dan lewat cerita ini, Yesus kasih ajarannya. Luar biasa. Kita lihat ada 3 hal ini. Yaitu dengan kasih apa? 1 tokoh, 3 peran. Ya, dalam 1 perumpamaan ini. Yang pertama adalah ada seorang yang berutang. Setuju? Ada nggak di situ? Ada. Waktu ayat 23 sampai 27 dikatakan raja mau pergi, ya semua hamba-hambanya banyak, ternyata disebutnya apa? Dalam kalau cerita itu sebetulnya banyak masalah, dia banyak utang, banyak salahnya, dosanya, semua hambanya. Begitu loh, begitu datang rajanya, maka dikatakan apa? Dia itu ada masalah, dia punya apa? Punya utang. Segede apa? Saudara, berapa?
10.000. Nah, kita belajar hitung-hitungan ya. Nah, soalnya gampang sih, tinggal cari aja sekarang mah di si Google gitu ya. Mbah, iya naon gitu kan ya. Berapa ini gitu ya. Ini mata uang Romawi. Itu namanya talenta ya. 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti dinar tuh apa? Nah, berikutnya lagi ya. 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Nah, MUR-nya alah jadi susah. UMR jadi bolak-balik orang. Soal duit susah saya mau doyan enggak. Rohani banget ya. Nah, UMR misalnya Bandung berapa sekarang terserah. Tapi dari dulu sampai sekarang pasti berbeda, tuh kan ya? Nah, saya waktu baca di kamus Alkitab ini tahun 70-an. Saya punya yang dulu banget ya. Ditulis dia bilang dari kamusnya di belakangnya kan gitu ya di Alkitab. 1 hari itu upahnya itu 750 rupiah. Waktu itu. Sekarang boro-boro gitu kan ya. Sebulan misalnya berapa? Nah, bagi aja jadi 30. Misalnya berapa? 1 hari berapa? Gitulah ya. Nah, tetapi juga bukan dari uang, tetapi 1 talenta itu sebetulnya sama dengan, jadi kan 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 talenta itu sama dengan yang di kursnya itu namanya apa? 20 tahun kerja. Ya, bukan hanya dari duit. Bisa dari duit, kita bisa hitung-hitungan. Tetapi kita lihat juga dari lamanya. Ya, kemana lagi hilang tuh ya. Bisa tidur dia kesian ya, mesti nungguin. Nah ya kita bahas 1 talenta itu sama dengan kalau orang dihukum itu lamanya berapa lama? 20 tahun. Utangnya harus balikin. Nah saudara kalau lewat waktunya 20 tahun. Sekarang saya tanya, di Indonesia ada nggak seperti demikian? Ya kita lagi rame-ramenya. Maka saya sampai itu ikutin terus di TV ya. Karena gemes ini ya, ada orang kayak begini ya. Bosnya bunuh anak buahnya gitu kan ya. Yang bosnya ini langsung hukuman akhirnya gitu ya. Sebenarnya hukuman mati gitu ya, tak. Nah kalau istrinya itu berapa? Optimal lagi, yaitu apa? 20 tahun. Segitu tuh gede loh. Betul kan ya? Berarti dari sini aja kita lihat 1 talenta sama dengan waktu kalau dihukumnya itu harus berapa lama? 20 tahun. Lalu apa yang terjadi dari hal itu? Nah kalau kita pakai hitung-hitungan lagi, berarti utangnya kan 10.000. Berapa? Talenta kalau pakai uang begitu, dia harus dibui berapa harus dijalani? 200.000. Mana ya? Ada ribunya loh. Tahun kerja. Kira-kira ya, kalau kayak demikian nih. Bisa lunas nggak sih kira-kira? Yesus ini luar biasa loh. Ya, dia cerita itu, wah, sampai orang tuh kalau di Alkitab dalam Matius pasal yang terakhir gitu ya, yang 7 itu pasal 7 terakhir ayatnya sampai dia bilang maka dikatakan apa? Maka kalau Yesus ngajar ya, maka semua yang dengar-dengarnya itu semuanya pada takjub. Nggak ada yang diem. Nggak ada yang jalan-jalan, tetapi dia diem, nggak ada yang pulang dari pagi sampai sore. Itu namanya hokcai. Dengar Yesus itu dia hokcai. Aduh hebat, mana gitu ya. Nah sampai kayak gitu Yesus. Hebat nggak dia kalau cerita? Hebat nggak? Nah kayak begini maksudnya. Bayangin. Dan dia akan kontraskan. Lo utangnya berapa? 10.000. Lalu si hamba ini ngapain? Aduh punten, aduh maaf saya salah yang meminta gini. Saya akan hebat ngomongannya dia apa? Saya akan bayar utangku. Kasih waktu, bla bla bla. Gitu ya. Gak mikir dia. Mungkin gak? Sampai mati juga gak beres. Itu maksudnya. Ya. Lalu seperti itu kita lihat compare keadaan waktu itu. Nah rabi-rabi Yahudi yang terjadi waktu itu. Kalau muridnya nanya, Rabi gitu ya.
Kalau orang saudara kita ada kesalahan pada saya 1 kali, ampuni jangan. Ampuni dong, kata si Rabi. Kalau yang kedua kali gimana? Ampuni juga. Hebat gak? Rohani banget gak? Iya. Kalau ketiga kali, ampunkan juga. Kalau yang keempat, nanya terus nih si muridnya. Itu baru jangan, kepret aja. Nah gitu kurang lebih, si Rabi. Segitu Rabi aja, hebat gak? Ampuni, ampuni, ampuni. Nah gitu loh. Pada waktu itu keadaan seperti demikian. Sebut mijak sekali. 3 kali. Nah kenapa juga sampai herannya ya orang Indonesia, orang tua kita. Ya dulu sampai sekarang nurun gitu kan ya. Kalau anak nakal, dihitungin berapa kali? Panggilnya si Junet misalnya, ya rada jauh. Junet, mama. Diem, gitu lah. Terus biasa mama gimana manggilnya? Panggil ya 2 kali ya. Mama, Junet, makin lebih tinggi. Betul ya? Enggak nyaut lagi. Ngapain? Bilang apa? 3 kali ya. Kalau kamu nggak tetap datang kayak begini, mama yang anterin ke depan. Kepret mah gitu. Bener nggak? Cukup sampai. Bener nggak? Zaman sekarang juga sama nggak? Mirip ya? Aneh. Nah itu Rabi, berarti kita hebat sebetulnya Rabi. 3, gitu loh. Makanya saya udah tahu firman waktu saya punya anak gitu ya dan lain-lain. Kalau saya tuh ini beda-beda kalau sama anak saya. Kalau anaknya tergantung, kalau jauh panggil dia, Lelei namanya panggil dia ya. Saya bilang, Lelei kesini ya. Nah, terus dia nggak nyaut atau nggak tahu lagi ngapain lah. Naik lagi dan sebagainya. Saya bilang, kalau nggak datang ke sini, nanti Daddy juga saya ikut hitung sampai ke 10. Saya gitu. Biasa kalau udah 10 anak ngapain? Tenang-tenang aja udah masih 10. Bener gak? Ya kan? Nah karena saya pikir jauh perlu jalan gitu saya. Maka 10 ya. Nah kadang-kadang juga saya pikir, Lele saya panggil berapa? Saya panggil 100. Wah kalem sare. Lah 100 mah ya. Bener kan ya? Padahal dia gak tahu. Oke ya. Ikut hitungnya dari kelipatan 10 gitu, sebenarnya 10 kali gitu. Kadang 1000 juga masih terserah gitu ya, gimana kayak demikian saudara ya. Nah orang nggak tahu, jadi di ujung-ujungnya saya ajarkan apa yang penting itu intensinya itu dari kapan, secepatnya gitu aja ya kan. Nah saudara kayak demikian. Nah bayangkan, nah ada rabi-rabi seperti demikian. Nah ada masalah sekarang si Petrus ini. Ada kalau masalah di saudara gimana tegor segala bla bla bla. Lalu sekarang ngampuinya harus berapa banyak. Maka dia keluar apa? Si Petrus dia bilang apa katanya? Dia berapa? 7 kali. Pertanyaan saya. Sekarang si Petrus itu lebih hebat nggak dari rabi? Iya, dia rasul Tuhan, lebih hebat dong. Sebetulnya kalau hitung-hitungan dari kata menurut sesuatu ya, jadi referensinya ya, Petrus itu udah kasih yang mentok, yang hebat. Maka dia ngomong kepada Yesus 7 kali. Apakah demikian? Nah itu artinya apa? Dari kebiasaan si rabi yang 3 kaliin 2 sama saya malah berapa? 6. Bonus 1 jadi 7 gitu loh kata si Petrus. Berarti kalau saya mengampuni dengan angkanya 7 sempurna. Benar kan ya? Hebat nggak Petrus? Ayo hebat nggak? Hebat daripada rabi yang ada. Setuju? Tapi dia kaget. Jawaban Yesus apa katanya? Bukan 7, tapi harus ngapain? 70 kali 7 kali. Bukan dikali lagi, bukan ya. Kali itu maksudnya itu totalnya berapa? 400. Nah, kali kayak demikian. Memang ada beberapa angka-angka Yahudi yang beredar pada waktu itu. Yang bagus-bagus itu apa? 1 itu bagus, 3 bagus. 7, ya 10, ya 12. Nah itu angka-angka. Kalau orang Tionghoa sekarang yang angka paling bagus tuh ngerti ya. 8 hoki. Yang jelek 4 gitu kan ya, mati ya gitu ya. Nah, itu kan umum waktu itu dan Yesus kasih kayak demikian ya. Nah, kita perhatikan 490
Berarti hasilnya adalah mungkin enggak? Itu pertanyaannya. Benar kan ya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Nah, dari uang-uang aja kayak tadi dan secara waktu, nggak mungkin orang bayar utang ya kejahatannya itu atau yang jeleknya itu harus dilakukan seperti demikian. Pertanyaannya adalah nggak mungkin. Nah, Yesus kasih perumpamaan. Nah, itu yang pertama. Satu tokoh tetapi 3 peran. Yang kedua, tokohnya yang sama tetapi sekarang dia perannya sebagai yang kedua. Yaitu apa? Seorang yang pemberi utang. Tadi kan punya utang 10 ribu. Sekarang dia punya juga kepada bawahannya. Punya salah juga pada dia. Si yang anak buahnya dia ya. Dia punya ayat 28 sampai 30. Nah, sekarang kita perhatikan secara secara angkanya berapa? Cuma hanya 100 dinar. Ayo. Berarti jomplang enggak? 10.000 talenta utang dia, ya. Tapi yang ini cuma 100 dinar, cuma 100 hari kerja lunas itu maksudnya. Tapi kita perhatikan situ yang terjadi apa? Aneh sikapnya, ya. Karena waktu dia bilang kasih waktu ya, saya mau bayar utang gitu ya kepada rajanya. Si raja waktu ngelihat begitu kesian ya, karena dia orang Batak udah pasti yakin ya, bukan dia orang Yahudi, orang Batak. Orang Bataknya Jepang di Indonesia, ya. Marganya apa? Raja guguk ya. Jadi nggak guguk dia gitu kepada rajanya ya. Aduh Tuhan gitu ya, raja ya itu ngajuk itu teman saya namanya Raja Guguk gitu kan ya. Nah, suka heroin dia ya, artinya apa? Itu nggak guguk gitu ya, suka sakit, sedih orangnya. Ya, nah saudara perhatikan. Nah ini yang pertama nih, orang kayak begini, punya utang gede begini, sama si rajanya cuma digituin, ya udah kesian lah, udahlah, lunas aja. Harusnya ngapain? Sikapnya. Kamsiannya udah tiaw-tiawan, betul kan ya? Harusnya terus nungging, terus begitu kan, aduh terima kasih, bener kan ya gitu. Begitu kena anak buahnya di bawah, utangnya 100 dinar. Sama dia juga dihajar kepada dia tanpa tahu diri. Terus ngapain lagi? Kamu bayar utang. Kalau nggak bisa, masukin lagi bui. Bakal dengan siapa? Kalau nggak bisa balik, sama istrinya, anaknya, gitu ya dan sebagainya. Pokoknya harus balik. Atau itu pasti bisa lah karena 20 hari kerja dan sebagainya. 100 dinar ini ya. Nah kalau kita perhatikan bisa beres dan dikerjain. Beres. Nah maka kita lihat secara, jadi peran yang kedua ini ya secara hukum ya. Mesti ngapain? Dilemparkan ke penjara. Wajar ya? Punya salah hukum. Wajar. Secara hukum dilakukan. Tetapi kalau kita perhatikan secara moral tidak memiliki hak untuk melakukannya. Artinya si yang punya utang di anak buahnya ini gitu kan ya. Nah dia harus punya moral. Jadi dilakukan boleh nggak? Iya, secara hukum sih harus dihukum. Tapi secara moral diampuni bisa nggak? Bisa, itu maksudnya. Ya, dari orang demikian. Ini tokoh yang kedua, bayangkan. Lu sih mesti ngapain katanya kalau nggak bisa balik, cekek. Nah sekarang lagi rame ya kan, saling cekek, makin cekek gitu kan ya. Lagi heboh. Nah ini cekek juga nih sama orang ini. Udah punya utang yang di bawah, anak buahnya dicekek sama dia. Kurang lebih kayak begitu ya. Masuk bui dan lain-lain. Kayak demikian. Lalu sama nggak si anak buahnya ini minta punten gitu ya. Saya kasih waktu, saya mau juga. Sama-sama nggak sama dia waktu yang pertama? Ya kan? Minta waktu beresin utang saya. Tapi dia bilang apa? Nggak bisa. Maaf. Wah hebat ya. Nah kisah kayak begini makin hebat nggak? Makin tamat, makin tinggi, ya kan? Pasti orang dengerin tuh seperti apa. Itulah Yesus hebatnya ceritanya. Nah ini baru satu tokoh, tapi yang kedua. Maka sekarang satu tokoh ini yang sama, tetapi perannya yang ketiga, yaitu apa? Seorang menjadi narapidana. Ayat 31 sampai 34, maka kita perhatikan. Karena respon dia dari raja yang lalu, dia udah ampuni,
Nah sekarang lakukan kejadian yang sama, tidak mengampuni. Gitu. Nah maka si raja jadi emosi. Aduh nggak tahu diri lah lu mau gitu kan ya. Masa kamu utangnya pun gede banget. Saya udah hapuskan. Anak buah kamu cuma salahnya cuma sedikit. Langsung kayak demikian. Aduh bocah yang lepisan mana kan gitu kan ya. Luar biasa. Luar biasa saudara. Perhatikan. Maka dari sini itu akhirnya apa terjadi dalam hal ini? Maka kita perhatikan raja sikapnya sebetulnya sama tetap, yaitu apa? Ya, jatuhlah belas kasihan. Benar ya? Itu banyak kata seperti kayak demikian. Saudara, maka kalau ada pernah dulu ya waktu ada orang yang mau alisnya cepat bagus. Ininya mukanya tuh mirip semua. So perhatikan. Orang Palestina atau Amerika Palestina dan lain-lain, mukanya sama nggak? Sebetulnya seperti itu, ya mukanya mirip. Nah sehingga waktu disuruh tangkap Yesus, sebetulnya satu agojonya ini karena bingung yang mana ditanya sama atasannya, dia bilang ya, oh ciri-cirinya Yesus seperti apa? Kalau ketemu orang yang seperti demikian itu namanya Yesus. Wah saudara kalau saya baca dari fisiknya ya, Yesus itu tinggi lah gitu ya, tinggi 170 brahan begitu ya. Tegap. Tangannya itu enak dipandang. Saudara cewek. Kalau kayak begitu bukan kayak Adirai gitu mah ngeri ya. Nah ini mah tapi bagus, kerjaan pasti. Banyak kerja dan sebagainya, tegap ya. Lalu jenggotnya ini tuh pakai apa? Seperti garpu, artinya bagus banget. Warnanya bukan zaman sekarang dipilokin gitu ya, bukan. Dari sononya keungu-unguan. Ih, cakep nggak? Luar biasa. Ya. Lalu dia pakai lagi, itu fisik ya, kalau yang ketemu. Itu dia bilang, kalaulah ada yang paling ketahuinya itu paling gampang ya. Dari sini kasih tahu cirinya. Kalau ada seorang cowok ya jarang ketawa yang ngekek gitu, akak jangan. Yesus bukan kayak begitu. Ya hati-hati ya. Kita yang udah kayak begitu itu bukan Yesus lah. Ketahuannya. Maka dia bilang nggak pernah kelihatan dia akan ngakak, nggak akan. Tetapi banyak orang akan kelihatan apa dia sedih. So, ternyata kita perhatikan dalam perjalanan Yesus hidupnya. Itu banyak nggak kata-kata yang terjadi tadi, yaitu apa? Jatuhlah belas kasihan Yesus. Ayo, misalnya yang mati minta supaya cicinya tolong bangkitin dan sembuhkan, gitu kan? Maka dibilang Yesus, maka dibilang apa? Kesian sekali. Soalnya bahasa aslinya itu bukan cuma jatuh belas kasihan. Tetapi itu ternyata itu ya dari di Indonesia kan itu seperti apa? Seperti rasanya sih itu hatinya gimana? Seperti jeroannya itu ngegolak, itu maksudnya. Tahu jeroan? Sedihnya itu minta ampun begitu loh. Itu gimana caranya? Pernah lihat anak waktu nangis sakit gitu ya, terus nangis, gitu ada ya. Tapi kalau sakitnya si anak seperti apa? Pernah kayak begini nggak? Lama terus hilang, deng. Terus dibilang, nafasnya ketinggalan, bukan ya? Ada nggak anak kayak gitu? Kesian ya. Nah itu artinya apa? Dalemannya sampai ngegolak gitu. Itu disebutnya kasihan. Nah Yesus seperti begitu, gitu. Sering kejadian itu. Anak, Yairus itu dan sebagainya disebutnya jatuh dan lain-lain. Nah Yesus pakai kayak demikian dari si raja ini. Tapi sekarang respon yang kedua yaitu apa? Si hamba ini. Yaitu apa? Dikatakan si hamba ini. Biar dari perumpamaan ini apa? Dia itu jahat sekali. Terus orang ini apain? Harus masukin penjara. Udah gitu di penjara ngapain? Ada algojo yang apa? Nyiksa dia. Nah itu dari perumpamaan. Saudara kebayang ya? Jadi wajar gak sih secara hukum? Sekarang karena kayak begini balikin lagi. Sekarang saya ralat. Kamu gak bebasin, sekarang masuk lagi.
bahkan lebih lagi. Betul kan ya? Masuk penjara, disiksa lagi di situ, ya. Lamanya minta ampun, nggak mungkin dia baik. Nah, saudara, dari perumpamaan ini harus ngapain? Nah, sekarang kita tanya, ternyata penjara yang ada dalam hidup kita itu yang namanya apa? Kepahitan kita, kepahitan. Lalu apa lagi? Benci kita. Itu sebetulnya penjara kita. Setuju nggak? Tapi waktu ada orang lain kasih kita, hati kita sakit, seringkali kita bilang apa? Nggak ada ampun. Sebetulnya. Nah, maka saya bilang satu kata seperti ini, ya. Maka sebetulnya ini satu ibarat. Ya, ibaratnya yaitu ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Seringkali kita lakukan hal ini. Ibarat kita ini sebetulnya jengkel, saya sama ya misalnya si A gitu kan ya, benci banget, sakit hati, ya pengennya ngapain? Bunuh nih orang, kan ya? Nah, tapi kita nggak mau kayak begitu, bising dosa bagaimana? Maka sebetulnya ibarat orang minum racun, tapi berharap orang lain mati, itu maksudnya. Mungkin nggak? Jawab, mulai dari sini. Mungkin nggak? Nggak mungkin lah kita yang minum, mau yang lain mati. Nggak mungkin kan? Itu maksudnya yang disebutnya adalah kebencian. Lalu juga kita benci sama orang tuh kayak demikian. Dendam apalagi. Dan lain-lain. Nah, saudara, berarti ini yang kita lakukan. Seringkali manusia seperti demikian. Ya. Maka saudara, dalam kehidupan ini ada 4 kemungkinan, ya. Yang pertama kayak demikian, saudara, ya. Ada nggak orang yang punya kebaikan dibalas dengan kebaikan? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Itu namanya apa ini? Saya bilang manusiawi. Setuju? Tetapi ada kemungkinan yang kedua, mesti ngapain? Kejahatan, balas kejahatan. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Itu namanya insani, artinya semua makhluk hidup kayak begini. Gitu loh. Mau hewan, manusia juga. Tapi ada yang ketiga kemungkinan. Kejahatan, balas kebaikan. Ada nggak? Jarang sekali. Maka itu namanya sifatnya apa? Ilahi. Tapi yang keempat ada yang begini. Itu apa? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu namanya? Ada tarik sedetik gitu. Terus pakai jeda begitu. Setan nih. Nah, itu maksudnya. Berarti sifat setan kayak begitu. Ih, udah baik-baik, dibalasnya sama kejahatan lagi. Pertanyaan lagi. Orang ada nggak yang kayak gitu? Oh, ini mulai ngerasa sakit hati sama orang itu. Ya dah, cina. Orang bisaan, cina. Si eta, gitu, dan lain-lain. Benar ya? Nah, kita lihat. Ini ada yang jadi sekarang. Jadi berarti kita jujur menurut saya harus ngapain? Sebetulnya konsep dari mengampuni sebetulnya adalah untuk siapa? Bukan buat orang lain. Karena penjara itu diri sendiri. Itu kan ya? Dia penjara itu di mana? Hati kita. Yuk, sekarang saya tanya lagi, bener apa enggak? Kayak begitu ya. Waktu kita konflik sama orang sesama, siapapun juga. Ya, yang jengkel kita, yang sakit hati kita, fisik jadinya tengkuk ini susah, benar ya? Tidur susah, siapa? Siapa? Yang punya dosanya atau sayanya? Nah, saudara, bisa jadi nggak? Kitanya nggak bisa tidur, gitu kan ya? Orang yang sakiti hati kita tidur apa enggak? Nah, jadi sekarang saya tanya. Berarti penjaranya di mana? Itu maksudnya. Jadi bodoh apa enggak sih? Kita teh. Jangan bodoh lagi bilangnya. Bodoh. Puas. Wah, ya Pak, buanget. Pisan. Kayak begitu. Benar kan ya? Nah, kita pikirkan demikian. Nah, pertanyaan yang penting sekarang kita lihat. Seperti apa orang itu keadaannya dari sakit hati jadi mengampuni. Gampang susah? Ayo, khotbah mah gampang, ya kan? Jalaninnya setengah mati. Nanti saya pakai kesaksian dan lain-lain. Dan menurut saya ternyata bisa loh. Waktu ajaran Yesus
Bisa kayak begitu. Jadi bukan berarti, oh itu mah Tuhan yang ngomong lagi gini. Cara nggak ada lah sama manusia makanya begini, nggak ada. Maka dia pakai pengajarannya kayak demikian, saudara ya. Maka kita supaya dalam sakit hati dan lain-lain, dalam konflik yang terjadi itu relasi kita dengan orang-orang, maka ada 3 pro yang terjadi sebetulnya. Wah, supaya gampang aja. Saya pakai 3 pro. Yang pertama itu adalah apa? Protes, sudah pasti. Setuju gak? Protes itu misalnya gimana? Begitu kejadian relasi ini ada konflik dan lain-lain, kita protes. Jelema teuing-teuingan pisan, aduh bikin sakit hati saya lah. Benar? Ada protes nggak? Kenapa sampai terjadi hal demikian? Betul nggak? Protes lagi nggak? Banyak kayak begini protes. Setuju? Aku kita pernah kayak begini. Tapi sebetulnya secara waktu jalan lagi harusnya. Pro kedua, yaitu apa namanya? Proses. Misalnya apa? Stres, nggak bisa tidur, tadi fisik, dan lain-lain. Kenapa saya bisa begini? Saya mengalami kayak begini. Ya, manusia juga yang tukang khotbah lah segala macam juga sama. Kalau kita jujur ya, punya nggak yang sama kayak demikian? Iya, karena manusia. Saudara ya. Saya sampai tuh konfliknya itu apa? Pelayanan, dia itu jabatannya lebih atas di gereja itu, ya. Jadi kalau di-compare sama jemaat, kelihatan yang mana yang jahat, yang jelek, pasti Darmana. Kenapa? Karena ini hebat, dia mau orang begini, masa begini gitu loh. Ya kan? Nah, bukan soal benar tidaknya, tapi orang langsung lihat Darmana nih yang ngaco nih mah. Kan gitu kan? Misalnya ya. Nah, proses kayak begitu itu bikin repot juga. Yaitu ngapain? Ya. Terus dibahas lagi lewat rapat supaya beres. Ya, dia nggak mau ngaku lagi dan lain-lain. Misalnya sakit hati nggak kitanya? Nggak ada saksi dan lain-lain. Susah kan? Nah, lo gimana Pain? Nggak bisa tidur loh saya. Nggak bisa tidur. Tidur jam 12 misalnya. Itu nggak tidur jam 3 gitu dan sebagainya. Ngapain? Ayo bolak-balik. Padahal ya nggak tutung sih, gitu kan ya, bolak-balik, sian tutung dan sebagainya. Loh, udah lagi. Aduh, minta maaf, ngebut lagi. Terima kasih dikasih tahu, bager banget. Ya, nah akhirnya sudah proses. Seperti itu ya, cepat ya. Nah, saudara pasti itu nggak gampang. Waktu yang ketiga harus ngapain? Ada progres. Nah, harus yang kita lakukan seperti ini yang penting. Nah, satu kata pertanyaan saya. Ya, setuju. Dalam hati jangan ngomong, tapi satu kata-kata ini ya. Mengampuni itu include dengan melupakan. Setuju apa enggak? Siapa yang setuju? Bahwa mengampuni itu include dengan melupakan. Setuju? Angkat tangan. Oke. Ya. Enggak setuju? Angkat tangan. Enggak mungkin lah orang mah pasti sampai lupa. Nah, setuju? Yang angkat tangan tadi, nggak lupa. Yang tunggu benar baru setuju. Paling gampang, sudah ya. Secara psikologi manusia, nggak mungkin orang bisa lupa. Nah, baru aneh. Otak manusia nggak bisa begitu masuk, hilang, nggak bisa. Kalau gitu mesti gimana dong nih ayat ini dari Yesus ini? Bukan melupakan, tetapi mesti ngapain? Diacak-acak otaknya, gitu loh. Caranya gitu. Mau pornografi anak-anak dan sebagainya ya, di otak terus kayak gitu. Bisa hilang nggak? Oh, tengking segala macam, langsung hilang nggak? Tanya saya, ingat nggak? Nggak. Mesti ngapain? Otaknya udah rusak. Jadi caranya gimana? Cari yang baru, lawan dari yang jelek itu. Lalu loker di otaknya itu diacak-acak. Jadi nggak jadi fokus. Lama-lama hilang nggak? Tapi bukan hilang dalam arti kalau dikasih tanya, ditanya lagi. Kamu tuh pernah gini nggak? Ingat nggak? Oh, sekarang saya tanya, siapa yang udah married? Nah, udah inilah. Ya, udah married lama banget, betul ya? Lalu pernah mikir nggak apa-apa? Nggak mikir, nggak ada apa-apa, ya kan? Karena suami, anak dan lain-lain, betul ya? Tapi kalau saya tanya, ya, Cik atau Ibu, ya, pernah pacaran nggak berapa kali sebelum yang ini? Nggak usah, itu bukan bagus, berarti gelis kan gitu. Oke.
Ya. Berapa kali aja? 10 ada loh. Benar kan ya? Pertanyaan saya, waktu saya tanya aja. Ada pikiran dalamnya. Nggak mikir, benar nggak? Nggak tahu kan? Kalau saya tanya lagi. Yang ke satu berapa? Yang kedua siapa namanya? Kejadian seperti apa? Recall, keluar lagi dari otaknya. Keluar ya? Ya, keluar lagi ya? Udah hop, cukup. Itu namanya bahwa otak manusia begitu masuk nggak bisa hilang, nggak bisa. Tapi jadi fokusnya jadi kayak begitu nggak? Hilang nggak? Hilang, betul kan ya? Dampaknya itu nggak ada. Itu. Maka tadi gimana caranya? Terakhir, puntennya jangan apa lagu kedua beresin, makin stres ya. Oke, nah justru yang penting Bapak Ibu yaitu apa? Bagaimana terbebas dari penjara hati. Pengen nggak? Susah kan? Saya kasih tahu 5M. Dan ini tuh saya lakukan. Jadi udah saya lewat situ. Maka saya bersyukur sekali sampai dapat materi kayak begini. Ini lihat di mana buku-buku mana nggak ada, Saudara. Karena ini pengalaman saya waktu baca firman. Oh ini sebetulnya kita kayak begini. Yang pertama M-nya adalah apa? Motif. Mulai dari mana sih motif itu ada? Hati. Setuju nggak? Yang kalau kita mau ngampuni, pertama adalah hati kita. Gitu loh. Nah hatinya mesti gimana? Seperti dengan Yesus. Yaitu berarti sama dengan apa? Firman Tuhan. Itu dia. Kasihnya seperti demikian. Maka kita baca pun tapi kalau nggak dalam hati terima Yesus. Motifnya ini nggak akan bisa kena. Pasti kita emosi terus bawaannya. Betul ya? Setuju? Ini yang pertama. Hatinya udah maka akan keluar. Yang kedua dari mana? M-nya yaitu apa? Mind. Mulai dari mana? Pikiran kita. Sadari bahwa memang saya sakit hati. Itu loh. Jangan gitu. Nggak boleh. Orang Kristen begini. Amin. Tengking. Enggak, saudara bukan. Justru harus kita sadari memang saya sakit. Gitu loh. Setuju nggak? Nah justru begini bakal sembuh. Gitu. Kalau kita paksa aja kayak begitu. Yang rohani tetap lagi melayani tetap kayak begini. Hati jengkel terus kayak begitu. Nah ada gak pernah terjadi? Hamba Tuhan bunuh di apartemennya. Karena si WL-nya segala macam bikin sakit hati pertanyaannya. Hanya masuk di sayat-sayat. Mana ini ya? Itu tahun berapa saya lupa lah. Itu pendeta loh. Sekolah sekolah kita teologi ya. Bener gak? Kok bisa kayak begini? Nah, akarnya hati dulu. Yang kedua, di sininya bukan yang bagus-bagus, tetapi sadari otaknya harus beres, gitu. Waktu saya nggak bisa tidur kayak begitu, ngapain? Saudara ya, nyiksa. Cuma yang pertama saya mikir, otak beresin. Lalu saya mikir begini. Gila ya, saya sakit hati nih, saya begini. Sampai susah gak bisa tidur, tengkuk nih kayak begini. Tapi saya yang sakit hati, saya itu dia biangnya itu ya. Saya kebayangnya apa? Ngorok dia tidur. Aduh sakit lagi makin. Berarti bodoh pisan, sanu bodoh. Udah, bener gak? Mulai dari mana? Main. Maka 3M yang berikutnya adalah mesti ngapain? Moodnya harus kita beresin sekarang. Yang kita apa? Maka biasanya, caranya gimana? Dalam pelayanan di gereja, si A mau ketemu nih, udah kelihatan dari jauh, si A. Jadi hati nih, belok kemana dulu, bener gak? Setuju? Mana kayak gitu? Di undangan, ini orang yang konflik sama kita, menghindar. Setuju gak Bapak Ibu? Itu yang terjadi kan? Ngomong boro, gak mungkin. Tapi sekarang selama pelayanan, ngomong juga, senyum mestinya, ini senyum, tapi koneng. Oh gitu, gimana baik? Tapi dalam hati, itu loh. Perasaannya beres gak? Belum. Mesti gimana caranya? Manajemen emosi. Tadi lewat mana? Pemikiran kita. Baru dari sini. Gitu loh. Yang luar biasa yang ketiga. Manajemen emosi itu harus. Dan yang M4-nya adalah apa? Mulutnya. Omong sama Tuhan. Omong sama diri. Oh lu bego. Kepada Tuhan. Ya. Nah, saya apa yang terjadi waktu itu? Udah gak bisa tidur. Bisa. Ya, terakhir kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Amin.
Bukan suruh orang lain, tapi kita sendiri dalam penjara harus bebas. Amin dalam Yesus. Amin. Kita berdoa dalam hal ini. Bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu melalui Engkau sendiri berikan kepada perumpamaan kepada Petrus pertanyaan ini. Kami bersyukur melalui ini banyak belajaran daripada Tuhan untuk kami dapat betul-betul dapat mengampuni dalam hal ini. Di dalam Tuhan yang akan membantu kepada kami. Ajari kami ya Tuhan supaya kami juga betul-betul dimulai bahwa hati kami yang ada dalam hati Kamu. Dalam Engkau sendiri Tuhan. Kami boleh juga Tuhan terus ada dalam hati kami. Dan juga terus akan ingatkan Tuhan firman-Mu dalam hati kami. Bila itu dalam pikiran kami menyadari hal ini. Oh betul-betul kami sakit hati dalam hati kami. Terima kasih ampuni kami ya Tuhan. Tapi kami juga melalui perasaan yang harus beres. Kami Tuhan biarlah kami terus harus memanage hati kami. Dan lain-lain. Kami juga Tuhan mau bicara kepada Engkau, mendoakan. Mampu dalam diri kita bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kami pun juga bisa melakukan itu karena Engkau telah memberikan suatu patron lebih dulu. Terima kasih ya Bapa untuk hal ini. Dan berikan kekuatan supaya kami juga melakukan melalui perkataan kami. Melalui seperti dengan sesama orang kami yang berkonflik dengan kami. Sehingga benar-benar dapat terbebas daripada penjara hati kami. Yang bodoh adalah kami sendiri ya Tuhan. Biarlah kami mau ingin bebas dari hal ini. Kami bersyukur Kau memberikan pengajaran ini kepada kami. Sehingga boleh benar-benar berapapun yang terjadi. Yang menghadapi hati kami. Sakit pun ya Tuhan bisa lewat semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kuasa daripada Tuhan sendiri yang boleh ada dalam kehidupan kami. Kami percaya kami dapat bersuka cita bertemu dengan siapapun yang terjadi dalam hidup kami. Baik yang berelasi dengan yang baik maupun berelasi dengan tidak berkonflik dengan kami. Tapi kami bisa tetap berbebas. Terpuji nama Tuhan. Kau berkati firman Tuhan sehingga boleh melakukannya dalam keseharian kami. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus berdoa kami bersyukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak Darmana. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kitanya kepada Yesus, sumber hidup kita, sumber kekuatan. Mari kita pulang dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Allah, baik berkat rohani maupun jasmani kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.